Kutu putih. Bagi sebagian petani, saya yakin sangat familiar dengan hama kecil ini. Bagaimana tidak, hama yang berwarna putih dan mudah terbang ke sana kemari ini seringkali menjadi penyebab rusaknya tanaman. Bahkan pada skala masif, tanaman menjadi kering, mati, dan kemudian gagal panen. Serangan yang sangat luar biasa bisa memenuhi seluruh bagian tanaman, dari mulai batang, daun, bunga, hingga buah. Sangat luar biasa memang. Namun demikian, sampai saat ini belum ada formula khusus yang benar-benar bisa membasmi kutu putih ini. Paling hanya mengurangi atau mencegah dalam tempo beberapa saat saja. Ini menjadi kendala yang serius bagi para petani dan pertanian secara umumnya. Untuk itu, kali ini saya akan berbagi tips praktis guna menghilangkan hama kutu putih ini di area taman kita atau kebun tanaman hias aglonema. Sebagaimana halnya tanaman umum yang lain, tanaman hias aglonema juga rentan mendapatkan serangan kutu putih. Bisa diserang mulai dari akar bahkan, kemudian batang, kemudian naik ke daun. Jika hal ini terus-terusan terjadi pada tanaman hias kita, maka bukannya menjadi cantik, kan, tapi tanaman hias kita akan rusak. Contohnya ini sudah terserang hama melalui daunnya dan terlihat tanaman tidak naik-naik meskipun usianya sebenarnya sudah remaja. Serangan kutu putih memang bisa menghentikan pertumbuhan karena kutu putih ini bisa menyerap asam amino pada sari makanan dalam tanaman tersebut. Pelan-pelan kemudian diserap dan kemudian menghasilkan kerusakan. Seperti contoh ini ya, ini daunnya kehilangan pigmen warnanya, kloroplasnya hilang sebagian, dan memang tempat persembunyiannya ada di bagian kelopak batang. Kalau kita tidak teliti, hama tersebut akan tetap di sana dan menghantui tanaman yang kita rawat. Kemudian selanjutnya ini juga terkena kutu putih meskipun sebenarnya tanaman hias ini nampak sehat dan tumbuhannya normal. Namun sekali lagi, serangan kutu putih bisa membalikkan keadaan. Yang sebelumnya sehat walafiat, ketika hama ini dibiarkan, maka justru sebaliknya, kesehatan menurun dan bahkan mati. Kita lihat beberapa bagian batang terkena serangan hama kutu putih ini. Dan saya akan berbagi pengalaman bagaimana tips praktis atau cara membuat obat yang sangat sederhana yang bisa kita gunakan untuk membasmi atau mencegah hadirnya kutu putih di area kebun kita. Cukup memakai beberapa bahan yang sederhana, murah, dan mudah didapatkan. Pertama, kita siapkan air, lalu kita siapkan 1 siung bawang putih. Kemudian kita gerus atau kita blender, lalu kita campurkan ke dalam air tersebut. Bawang putih termasuk senyawa organik yang tidak disukai oleh hama. Kemudian bahan yang kedua yakni memakai tembakau. Ini tembakau bisa didapatkan di pasar tradisional, sangat murah harganya, 1 on tidak sampai 10.000, dan kita memakainya cukup sedikit saja. Lalu campuran tersebut kita aduk-aduk merata
sampai kemudian berubah warna. Setelah merata, kita biarkan campuran tersebut mengendap selama minimal 6 jam atau 1 malam lebih bagus. Kemudian kita beri sedikit saja sabun sunlight yang nantinya akan kita pakai agar larutan tersebut bisa menempel di bagian tanaman yang terkena hama. Kemudian kita aduk secara merata, lalu kita masukkan ke dalam alat semprot. Jangan lupa memakai saringan ya, agar tidak merusak alat semprot tersebut. Caranya sangat mudah, kita semprot saja di area yang terkena kutu putih. Karena ini yang terkena tidak banyak, kita memakai alat semprot yang ringan ya, artinya tekanannya tidak besar. Berbeda jika skalanya kebun yang banyak tanaman yang terkena hama kutu putih ini, membutuhkan tenaga yang banyak atau mesin yang bertenaga tinggi yang benar-benar bisa menghalau hama kutu putih tersebut. Intinya penyemprotannya diusahakan merata dan bagian yang terkena kutu putih tersebut terkena semprotan. Sebenarnya itu saja, karena efek dari campuran bawang putih dan tembakau tadi bisa membasmi mereka atau menjadikan mereka lari. Ini contohnya bahwa hama kutu putih bersembunyi di kelopak batang, dan kalau memang memungkinkan ya kita potong saja. Kemudian untuk area yang tidak mudah kita jangkau dengan alat semprot, bisa memakai tisu ya, tisu yang telah dicelupkan larutan tersebut. Dengan cara manual, satu persatu kita gosok area yang terkena hama kutu putih tersebut. Ya memang harus satu-satu. Ini kalau jumlah tanamannya tidak banyak, tidak membutuhkan waktu yang lama. Tetapi kalau sampai banyak, maka ya perlu waktu yang lama atau paling tidak tenaga yang banyak, atau menggunakan mesin yang bertenaga semprot tinggi. Ya paling tidak demikian. Ini sangat mudah sekali, dan tentunya hal yang sangat diutamakan adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya kebersihan area kebun kita ini lebih diutamakan, sehingga perawatan selain kepada tanamannya juga area kebun juga kita pastikan benar-benar bersih ya, atau paling tidak ada pelindung dari serangan hama yang mungkin migrasi dari area yang lain. Karena serangan hama kutu putih ini luar biasa, bersembunyi di balik kelopak daun yang mungkin secara kasat mata memang tidak kelihatan. Baik, mungkin demikian sharing kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.